Al-Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Bakri Jamani. Ustaz Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kajian kita tentang membaca Yasin ya. Tentang baca Yasin. Membaca Yasin ini di dalam hadis disampaikan hadis sahih, man qara'a Yasin, siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, pada malam hari, ibtigha'a wajhillah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya. Nah, jadi begitu hebatnya surat Yasin kita baca. Pahalanya itu seakan-akan 10 kali khatam Quran. Jadi bukan sama dengan khatam Quran langsung, enggak, seakan-akan, artinya setara dengan 10 kali menghatam Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis Nabi menyatakan likulli syai'in qalbun, segala sesuatu itu ada jantungnya, ada hatinya. Wa inna qalbal Qur'an, sesungguhnya hati daripada Al-Quran itu atau jantung Quran itu Yasin, surat Yasin. Jadi siapa yang membaca surat Yasin akan dipenuhi segala hajatnya. Allah akan memenuhi hajatnya. Kemudian yang kelima, akan dipermudah urusannya. Yang keenam, mendapatkan pembelaan pada saat hari kiamat. Yang ketujuh, dapat pahala setiap huruf yang kita baca itu. Banyak hurufnya surat Yasin itu. Siapa yang biasa baca Yasin? Berapa banyaknya huruf dalam surat Yasin itu? Dapat pahala sebanyak itu pula. Berapa banyaknya huruf dalam surat Yasin? 30.068 huruf. Maka dapatlah pula kita 30.068 pahala.
Yang kedelapan, diringankan dari siksa kubur. Yang kesembilan, dianjurkan membaca memudahkan sakratul maut. Jadi kalau ada orang mau meninggal dunia sudah di ruang ICU atau di rumah, nampak bahwa dia sudah menunjukkan syakarat. Syakarat itu artinya mabuk, mabuk kematian. Bacakanlah surat Yasin, mudah menghadapi sakratul maut. Yang ke-10, bertambah ilmunya jika memahami tafsirnya. Jadi kita baca tafsirnya itu bertambah ilmu kita. Ilmu tentang apa? Ilmu umpamanya menghindar dari kepungan musuh ketika dalam rumah. Lalu kita baca surat Yasin ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah menjadikan di hadapan musuh mereka itu, depan musuh kita ada dinding penghalang, dan di belakang kita pun ada dinding yang tak tampak oleh kita, dinding penghalang. Fa'alsainahum, maka kami tutup kepada mereka, la yubsirun, mereka tidak melihat kita. Inilah banyak yang diamalkan oleh tentara Palestina menghadapi Israel. Bom diletakkannya di kendaraan orang Israel itu tidak nampak oleh dia, padahal kendaraannya itu anti peluru. Tahu-tahu bisa kalau diletakkan langsung. Kalau ditembak dari jauh dia kebal. Diletakkan langsung bom ke dalam tempatnya itu, tidak nampak oleh dia. Tapi menurut kamera nampak. Inilah tentara Palestina yang meletakkan bom di dalam kendaraan Israel. Orang Israel ada di dalam, tapi tidak nampak. 2 menit, 3 menit kemudian meledak, hancur. Heran kata orang Yahudi, kapan dia menembaknya ini? Tidak ada bekas tembakan. Tahu-tahu sudah meledak. Kenapa? Nggak ada lain lagi yang mau dibaca surat Yasin inilah. Apalagi dia yakin karena sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali waktu hijrah tidur di tempat tidur saya, kata Rasulullah. Tidur. Datang orang Quraisy sekeliling mengepung. Pasti Muhammad terkurung di Abu Bakar, Ali. Tahu-tahu setelah dilihat hanya Ali bin Abi Thalib saja yang ketemu. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar tidak ada. Padahal sebelumnya jelas ada. Sudah dimata-matai, ada. Tahu-tahu nggak ada. Kemana perginya? Rupanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah pergi di hadapan mereka sendiri. Matanya terbuka, tapi penglihatannya tidak ada, tidak nampak. La yubsirun, mereka tidak melihat sedikit pun. Nah, ini khasiat dari surat Yasin. Surat-surat yang lain ada juga khasiatnya. Jadi masing-masing surat itu ada khasiatnya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing. Maka yang dibaca jangan surat Yasin saja, yang lain-lain juga lah. Surat Al-Kahfi, walaupun yang dibaca itu ayat
1 sampai ayat 10 namanya. Alhamdulillahilladzi apa? Bapak Ibu, surat Al-Kahfi. Nah, kalau surat Yasin kita kajilah kenapa surat Yasin begitu hebatnya. Sampai-sampai satu-satunya surat yang ditulis di Masjidil Aqsa sekeliling itu hanya surat Yasin sampai hari ini. Kalau kita di Indonesia nggak satu pun masjid yang sekelilingnya surat Yasin aja, nggak ada yang lain-lain. Hanya di Palestina Masjidil Aqsa surat Yasin lah di sekeliling ini masjid itu ditulis. Nah. Yasin itu apa artinya dan dari mana diambil? Yasin itu nama gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Yasin itu? Gelar Nabi Muhammad artinya kekasih Allah. Sehingga kalau selawat Badar kita dengar ala Yasin habibillah, kepada si Yasin kekasih Allah. Siapa Yasin itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam satu hadis kata Rasulullah, ana Toha, ana Yasin. Gelarku adalah Toha dan Yasin. Kedua-duanya itu disebut di dalam selawat Badar. Apa itu selawat Badar? Selawat Badar itu adalah pujian terhadap Rasulullah yang menang pulang dari perang Badar. Disangka Rasulullah mati, rupanya selamat, cuma giginya patah satu. Selamat dan menang. Maka kata orang-orang Madinah, aduh rindunya kami berbulan-bulan Rasulullah pergi perang. Kalau Rasulullah tak mati masih hidup, kami akan sambut dengan segala kegembiraan datang Nabi Muhammad. Dia mempersiapkan pujian terhadap Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah hidup, selamat, maka disambutkanlah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Itu keluar dari hati masyarakat yang menyambutnya. Diucapkan seperti itu kecintaannya kepada Rasulullah. Jadi orang bersalawat itu bukan mengada-ngada, enggak dicontohkan oleh Rasulullah. Salawat seperti itu bukan di situ. Itu dia meluapkan kecintaannya kepada Rasulullah. Tak mungkin pula lah Rasulullah yang mengucapkan hal-hal luapan hati masyarakat yang cinta kepada Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang membaca salawat itu bukan berdasarkan kecinta kepada Rasulullah. Tidak ada. Orang salawat itu pasti dasarnya karena cinta kepada Rasulullah.